Kalau Anda baca The Legend of Bahiro yang sekarang sudah terbit, itu adalah naskah lama yang muncul kira-kira pada abad 10 dan sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kalau Anda punya waktu, baca judulnya The Legend of Bahiro. Itu adalah versi Kristen tentang Bahiro. Jadi dalam versi Kristen, orang yang bernama Bahiro ini adalah yang mengajari Nabi Muhammad. Ya, jadi disebutkan dalam kitab itu pertama ditulis dalam bahasa Syriak, bahwa Bahiro inilah sebenarnya yang menulis Al-Quran pada malam hari dan siangnya itu diajarkan kepada Muhammad untuk disebarluaskan. Karena itu ada surat yang bernama surat Al-Baqarah. Jadi kata Al-Baqarah yang berarti sapi, itu sebenarnya menurut versi Kristen, itu karena Bahiro ini menulis kitab. Ya. Kemudian kitab ini diletakkan, jadi kertas-kertas ini diletakkan di tanduknya, di tanduk sapi. Nah, tanduk sapi ini kemudian datang ke Muhammad. Muhammad itu mengambil kitab yang ditulis Bahiro dari tanduk sapi, kemudian dibacakan kepada umatnya. Nah, karena itu bagian dari teks yang diambil dari tanduk sapi itu kemudian disebut dengan surat Al-Baqarah, surat sapi. Baik. Subhanallah. Di sini kami akan mencoba membantah dan meluruskan segala tuduhan fitnahan yang disampaikan oleh oknum non-muslim, dan di sini kami tidak tahu ya pematerinya apakah beragama Islam atau beragama Kristen. Akan tetapi video ini sudah di-cut, sudah dipotong, kemudian ditampilkanlah oleh non-muslim, channel non-muslim di channel TikToknya itu, dan di sana ada tulisan selamat berpikir siapa sebenarnya yang dapat wahyu Al-Quran. Jadi memang yang punya channel ini tidak punya adab ya kok, sehingga memotong videonya, kemudian di atasnya ada tulisan seperti itu, istilahnya menggiring opini atau membuat framing ya kak. Na'udzubillah min dzalik. Kok sebegitu kotornya untuk penyebaran agama begitu ya, untuk membuat fitnah dan sebagainya. Baik, kita akan garis bawahi terlebih dahulu terkait pendeta Buhairo yang menulis Al-Quran di waktu malam, kemudian kertasnya dimasukkan ke tanduk sapi, dan tanduk sapi ini berjalan, kemudian dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan oleh Nabi dibacakan, disebarluaskan ya kak. Baik, di sini kami membawa dua kitab, dan dua kitab ini menjadi rujukan para ulama terkait siapa pendeta Buhairo itu. Apakah memang pendeta Buhairo ini menulis Al-Quranul Karim, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan perantara tanduk sapi itu? Apakah memang itu merupakan dusta saja orang non-muslim yang ingin membuat syubhat kepada Islam? Baik, di dalam kitab ini, yang pertama, dalam Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Hisam di halaman 149 terkait Buhairo. Dan kalau misalkan kita melihat di kitab Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di sini di halaman 63 tepatnya, di sana sudah dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan pendeta Buhairo itu saat Nabi usia 12 tahun diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Buhairo ini berdomisili di Busra, dekat atau masih di daerah Syam itu sendiri. Tatkala Abu Thalib dengan rombongannya, dan di sana ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk ke negeri Syam untuk melaksanakan perdagangan, untuk melaksanakan jual beli dan lain sebagainya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rombongan di sana bertemu dengan pendeta yang bernama Buhairo di Busra di daerah Syam itu sendiri. Kemudian apa yang disampaikan oleh Buhairo? Karena melihat dari kejauhan tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan seksamanya Buhairo ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana ada kenabian di diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Buhairo ini tidak sungkan mengajak kelompok dagang itu untuk kemudian masuk ke tempat Buhairo tinggal. Jadi Buhairo di sini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Nabi SAW usianya 12 tahun, dan tidak ada buku sejarah manapun mengatakan bahwa Buhairo selalu mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buhairo bertemu dengan Nabi SAW di usia 12 tahun. Adapun pendeta yang kemudian bertemu dengan Nabi SAW ketika Nabi SAW berusia 40 tahun sekian, ketika Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan Buhairo. Tetapi siapakah dia? Dia adalah Waraqah bin Naufal yang meninggal dunia
setelah Nabi SAW usia 43, 44 atau 45 tahun dalam sejarah dikatakan demikian ya ikhwah. Jadi tidak ada pendeta yang mendampingi Nabi SAW. Sungguh sangat keliru ketika orang mengatakan bahwa pendeta itu yang menulis Al-Quranul Karim, sedangkan pewahyuan Al-Quran tidak ditulis seperti itu. Sedangkan Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW itu secara berurutan dan sesuai dengan kondisi pada waktu tertentu ya ikhwah. Bacalah kitab wahyu, bacalah hadis tentang wahyu, bagaimana pewahyuan turun kepada Nabi SAW. Itu yang pertama ya ikhwah. Jadi sangat keliru dan dusta adanya ketika ada orang mengatakan Buhairah menulis Al-Quran di waktu malam, kemudian ditempelkan atau dimasukkan ke tanduk, dan tanduk itu berjalan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW membacakan hasil tulisan dari Buhairah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah kekeliruan yang sangat luar biasa nyata, dan itu dusta yang sangat nyata ya ikhwah. Baik, yang kedua terkait Buhairah itu katanya menulis di sapi, dan nama daripada Al-Quran itu sendiri, nama surat dari Al-Quran itu sendiri adalah sapi betina, Al-Baqarah ya ikhwah. Sebetulnya kami ini tergelitik ya di dalam hati, karena memang kok seperti itu tuduhannya. Jadi ini tuduhan yang sangat-sangat luar biasa, tidak masuk akal dan tidak rasional ya ikhwah. Tuduhan yang seperti ini tidak masuk akal ya ikhwah. Subhanallah. Al-Quran itu diberikan surat, kemudian di dalamnya ada nama-nama surat, itu bukan berdasarkan sahabat yang meletakkan surat di mana dan di mananya, kemudian dinamai surat seperti apa. Tidak. Itu adalah tauqifi atau wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tauqifi ya ikhwah. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surat tertentu, nama-nama surat, kemudian peletakan surat dan lain sebagainya. Para ulama pun sepakat terkait daripada hal itu. Bahkan mayoritas ulama sepakat hal itu ya ikhwah. Kemudian yang kedua, ini yang harus diketahui. Ketika di dalam Al-Quran ada surat, misalkan ada nama surat Al-Baqarah, ada surat Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, dan lain sebagainya. Itu biasanya diambil dari kisah tertentu yang ada di dalam surat tersebut, atau kebanyakan di dalam ayat mengenai atau mengisahkan tentang kejadian tertentu, kemudian ditarik nama surat. Itu biasanya seperti itu. Misalkan di dalam Al-Quran ada surat Abasa, ada ayatnya tentang Abasa, Abasa wa tawalla. Kemudian di dalam Al-Quran ada surat An-Naba, ada ayatnya yang menjelaskan tentang Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il An-Naba. Di dalam Al-Quran ada nama surat yaitu An-Naji'at. Nah, di dalam suratnya memang ada wan nazi'ati gharqa. Di dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Fathu. Maka di ayatnya itu menjelaskan tentang Fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Di dalam Al-Quran ada yang namanya Quraisy, surat Quraisy. Maka ada ayat yang menjelaskan tentang Quraisy tersebut. Li'ilafi Quraisy. Di dalam Al-Quran pun juga ada nama surat yaitu An-Nas, karena di ayatnya ada yang menjelaskan tentang An-Nas, tentang manusia. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Maka sangat keliru luar biasa ketika ada nama surat, kemudian nama surat itu karena penulisan Buhairah itu di atas sapi dan dimasukkan ke tanduk, dan tanduknya berjalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membacakan surat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai seperti itu fitnahannya ya ikhwah. Na'udzubillah. Ini fitnahan yang sangat keji dan sudah terjawab sudah di dalam sirah ini, sirah Nabawiyah, baik yang dikarang oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri dan oleh Ibnu Hisham di sana mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Buhairah ketika Nabi usia 12 tahun. Dan pertanyaannya kemudian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibikin tulisan Al-Quran oleh Buhairah, sedangkan Buhairah sendiri mengatakan bahwa Nabi ini, bahwa Muhammad ini akan dijadikan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya yang namanya utusan Allah pasti akan diberikan kitab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Buhairah bisa menulis Al-Quran sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri diyakini oleh Buhairah akan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mungkin itu penjelasan singkat dari kami menurut dua kitab ini, dua kitab sejarah tentang Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jika bermanfaat silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.